Kalimantan Barat, dengan ibu kotanya Pontianak, adalah saksi bisu dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di masa penjajahan. Di tahun 1940-an, di tengah hiruk-pikuk Perang Dunia Kedua, daerah ini menjadi salah satu medan pertempuran yang tak terelakkan antara kekuatan kolonial Belanda dan tentara Kekaisaran Jepang. Namun, apa yang terjadi di sini bukan hanya soal perebutan wilayah, tetapi juga sebuah tragedi kemanusiaan yang kelak akan diingat sebagai permulaan pembantaian di Kalimantan Barat, yang memicu tragedi pembantaian di wilayah Mandor, yang kini peristiwa itu dikenang sebagai tragedi Mandor. Untuk memahami tragedi ini, kita harus melihat konteks global yang lebih luas. Pada akhir tahun 1930-an dan awal tahun 1940-an, dunia sudah berada di ambang Perang Dunia Kedua. Di Asia Pasifik, Jepang tengah menjalankan kebijakan ekspansionisnya, berusaha menguasai seluruh wilayah Asia Timur dan Tenggara. Jepang menginvasi Manchuria pada tahun 1931, dan pada tahun 1937, pecah Perang Tiongkok-Jepang Kedua, yang membuka jalan bagi ekspansi militer Jepang lebih lanjut. Belanda, yang saat itu masih menguasai Hindia Belanda atau Indonesia, merasa terancam oleh kekuatan Jepang yang semakin mendekat. Pontianak, sebagai kota pelabuhan penting di Kalimantan Barat, menjadi salah satu wilayah strategis yang harus dipertahankan dari serangan Jepang. Pada bulan Desember tahun 1941, pasukan Jepang melancarkan serangan brutal terhadap Pearl Harbor, yang memicu Amerika Serikat untuk terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Dengan serangan ini, Jepang juga mulai mengarahkan perhatiannya ke Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda. Menyadari ancaman ini, pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda memutuskan untuk melakukan serangkaian tindakan preventif. Salah satunya adalah pemboman kota Pontianak. Pada saat itu, Pontianak menjadi target strategis karena posisinya yang strategis di pesisir Kalimantan dan sebagai pusat aktivitas ekonomi. Pemboman ini bukan hanya bertujuan untuk menghancurkan fasilitas militer Jepang yang mungkin ada, tetapi juga untuk menghambat kemajuan pasukan Jepang yang sudah mendekat. Namun, serangan ini membawa dampak yang menghancurkan bagi penduduk sipil. Banyak rumah dan bangunan penting yang hancur, dan ribuan orang terpaksa mengungsi. Kebijakan Belanda ini justru memperburuk situasi. Bom-bom yang dijatuhkan tidak mampu menahan laju tentara Jepang, tetapi justru menimbulkan penderitaan bagi rakyat sipil yang tidak bersalah. Tidak lama setelah pemboman itu, pada awal tahun 1942, tentara Jepang akhirnya berhasil memasuki Pontianak. Kemenangan Jepang tidak hanya menandai kejatuhan kota ini ke tangan musuh, tetapi juga permulaan dari sebuah era kegelapan bagi Kalimantan Barat. Saat tentara Jepang tiba di Pontianak, mereka disambut oleh kota yang hancur dan penduduk yang ketakutan. Namun, kekuasaan mereka dengan cepat diresmikan, dan dalam waktu singkat, Jepang menguasai seluruh Kalimantan Barat. Pemerintah militer segera dibentuk, dan berbagai kebijakan keras mulai diberlakukan. Para pejabat Belanda yang masih bertahan segera ditangkap, sementara orang-orang yang dianggap memiliki hubungan dengan pemerintahan kolonial Belanda atau sekutu lainnya juga menjadi sasaran. Penduduk setempat yang sudah lama berada di bawah cengkeraman kolonialisme kini menghadapi musuh baru yang lebih brutal dan kejam. Dengan kekuasaan di tangan, tentara Jepang segera memberlakukan kebijakan penindasan yang keras. Tidak ada ruang bagi perbedaan pendapat atau perlawanan. Setiap orang yang dicurigai menentang pemerintahan militer Jepang, baik melalui tindakan nyata atau sekadar ucapan, segera ditangkap dan diinterogasi. Interogasi ini seringkali berujung pada penyiksaan dan eksekusi tanpa pengadilan. Di sisi lain, untuk mendukung upaya perang mereka, Jepang memaksa ribuan penduduk lokal, terutama para pemuda, untuk bekerja sebagai romusa. Mereka dipekerjakan dalam proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas militer yang strategis bagi Jepang. Kondisi kerja yang dihadapi para romusa sangatlah berat. Mereka bekerja dari pagi hingga malam tanpa makanan yang cukup, tanpa perawatan medis, dan seringkali diperlakukan dengan sangat kejam oleh para pengawas Jepang. Selain itu, kekurangan pangan yang melanda wilayah Kalimantan Barat selama pendudukan Jepang semakin memperparah penderitaan penduduk. Banyak yang kelaparan, dan penyakit mulai menyebar dengan cepat. Jepang, yang lebih fokus pada upaya perang mereka, tidak memberikan bantuan apapun kepada penduduk yang menderita. Di tengah penindasan ini, semangat perlawanan di kalangan penduduk lokal
tidak pernah benar-benar padam. Beberapa kelompok kecil yang terdiri dari para pemuda, tokoh masyarakat, dan mantan pejabat Belanda mulai merencanakan perlawanan bawah tanah. Mereka melakukan berbagai aksi sabotase kecil-kecilan, seperti merusak fasilitas militer Jepang, menyebarkan informasi kepada sekutu, atau bahkan sekadar melakukan propaganda anti-Jepang di kalangan rakyat. Namun, kegiatan-kegiatan ini tidak luput dari pengawasan tentara Jepang. Jepang mulai curiga bahwa ada gerakan bawah tanah yang mencoba melawan kekuasaan mereka. Kecurigaan ini semakin besar ketika mereka menemukan bukti-bukti bahwa beberapa tokoh masyarakat dan pemimpin lokal diam-diam berhubungan dengan sekutu atau simpatisan perlawanan. Jepang kemudian mulai melakukan penyelidikan besar-besaran. Setiap orang yang dicurigai segera ditangkap, diinterogasi, dan jika ditemukan bukti sedikit saja, mereka akan dieksekusi. Atmosfer ketakutan melanda seluruh wilayah Kalimantan Barat. Setiap orang yang memiliki sedikit saja hubungan dengan Belanda atau sekutu dianggap sebagai ancaman. Pada pertengahan tahun 1943, Jepang mulai merencanakan pemindahan besar-besaran terhadap orang-orang yang dianggap berpotensi menentang kekuasaan mereka. Mereka yang ditargetkan adalah para intelektual, pemimpin masyarakat, pejabat pemerintahan, guru, dokter, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Jepang beranggapan bahwa dengan memindahkan orang-orang ini ke tempat yang terpencil, mereka dapat menghentikan potensi perlawanan yang lebih besar. Mandor, sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan lebat Kalimantan Barat, dipilih sebagai lokasi untuk menahan mereka. Dalam beberapa bulan, ratusan orang dari berbagai kalangan mulai dipindahkan ke Mandor. Mereka diangkut dengan kondisi yang sangat buruk, dipaksa berjalan kaki melalui hutan, tanpa makanan dan air yang cukup. Bagi banyak orang, perjalanan ini sudah menjadi ujian berat yang menguras fisik dan mental mereka. Setibanya di Mandor, mereka ditahan di barak-barak yang sangat sederhana, hampir tanpa fasilitas apapun. Mereka dibiarkan begitu saja, tanpa penjelasan, tanpa tahu nasib apa yang menanti mereka. Harapan mulai memudar, dan banyak yang sudah pasrah pada nasib mereka. Pada bulan Juni tahun 1944, puncak dari tragedi ini terjadi. Setelah menjalani bulan-bulan dalam penahanan di Mandor, Jepang akhirnya memutuskan untuk mengeksekusi mereka yang ditahan di sana. Keputusan ini diambil dengan alasan bahwa orang-orang ini terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup, karena mereka dianggap memiliki pengaruh besar dan bisa menggerakkan rakyat untuk melawan Jepang. Eksekusi dilakukan secara rahasia, jauh dari pengawasan publik. Orang-orang yang ditahan dibawa ke hutan yang lebih dalam, di mana mereka dibunuh secara brutal. Tidak ada pengadilan, tidak ada proses hukum, hanya kekejaman yang tak terbayangkan. Lebih dari 21.000 orang dieksekusi dalam waktu singkat, dan jenazah mereka dikuburkan di kuburan massal. Kejadian ini menjadi puncak dari kekejaman Jepang selama pendudukan mereka di Kalimantan Barat. Tragedi ini tidak hanya merenggut nyawa ribuan orang, tetapi juga meninggalkan luka yang mendalam bagi mereka yang selamat, dan tentunya bagi generasi penerus yang mendengar kisah ini. Kabar mengenai kuburan massal di Mandor menyebar dengan cepat di kalangan penduduk lokal. Banyak keluarga yang kehilangan anggota mereka selama masa pendudukan Jepang mulai mencari jawaban dan berharap menemukan orang-orang yang hilang. Penggalian yang dilakukan di lokasi Mandor menemukan sisa-sisa tulang belulang dari ribuan korban yang tak bersalah. Suasana duka menyelimuti seluruh Kalimantan Barat, karena hampir setiap keluarga memiliki kerabat atau teman yang menjadi korban. Banyak cerita dari saksi mata yang selamat mengungkapkan kekejaman yang terjadi di Mandor. Mereka menggambarkan kondisi para korban yang diikat, ditembak, atau dipenggal sebelum dikubur di kuburan massal. Para korban termasuk tokoh-tokoh penting seperti pemimpin masyarakat, guru, dan cendekiawan, yang menjadi sasaran utama karena dianggap sebagai ancaman oleh tentara Jepang. Untuk menghormati para korban yang gugur di Mandor, masyarakat setempat bersama pemerintah setempat mendirikan sebuah situs peringatan di lokasi kuburan massal tersebut. Pada tahun 1977, makam Juang Mandor resmi dibuka untuk umum sebagai tempat penghormatan bagi para pahlawan yang gugur. Situs ini bukan hanya menjadi tempat mengenang tragedi kelam, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya persatuan dan perjuangan melawan penindasan. Makam Juang Mandor terdiri dari beberapa monumen dan prasasti yang memuat nama-nama para korban yang berhasil diidentifikasi. Setiap tahun, pada tanggal 28 Juni, diadakan upacara peringatan untuk mengenang peristiwa pembantaian tersebut.
Upacara ini dihadiri oleh keluarga korban, pejabat pemerintah, dan masyarakat luas yang ingin memberikan penghormatan kepada mereka yang telah berjuang dan mengorbankan nyawa mereka. Tragedi Mandor telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Kalimantan Barat dan Indonesia secara keseluruhan. Untuk generasi berikutnya, peristiwa ini menjadi pelajaran berharga tentang kekejaman perang dan pentingnya perdamaian. Sekolah-sekolah di Kalimantan Barat dan di seluruh Indonesia seringkali mengadakan kunjungan ke makam Juang Mandor sebagai bagian dari pendidikan sejarah mereka. Di sana, para siswa belajar tentang keberanian, pengorbanan, dan dampak tragis dari konflik bersenjata. Selain itu, berbagai buku dan penelitian telah ditulis mengenai tragedi Mandor yang bertujuan untuk menjaga agar kenangan akan peristiwa tersebut tidak terlupakan. Masyarakat lokal juga terus berusaha untuk menjaga dan merawat makam Juang Mandor agar tetap menjadi simbol perlawanan dan keteguhan hati dalam menghadapi kekejaman. Tragedi Mandor adalah babak kelam dalam sejarah Kalimantan Barat yang tidak akan pernah terlupakan. Namun, dari kegelapan ini, muncul cahaya ketabahan, keberanian, dan solidaritas yang tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Makam Juang Mandor berdiri sebagai saksi bisu atas kekejaman yang pernah terjadi, namun juga sebagai simbol dari tekad manusia untuk terus maju dan belajar dari masa lalu. Sebagai penutup, kita semua diingatkan untuk selalu menjaga perdamaian, menghargai kemanusiaan, dan tidak pernah melupakan pengorbanan para pahlawan yang telah gugur. Melalui peringatan seperti di makam Juang Mandor, kita diingatkan akan pentingnya memahami sejarah sebagai bagian dari identitas kita, sehingga kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik, bebas dari kekejaman dan ketidakadilan. Sekian video dari kami. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah kelam peperangan yang ada di Kalimantan Barat, Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.